Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi sama aku Rifati Mimori di Learning Journal yang ke-12. Wah, ternyata teman-teman sebentar lagi tinggal 2 atau 3 learning journal lagi itu sudah selesai teman-teman. Ya tidak nyangka ya udah sampai sejauh ini dan sudah sampai selama ini. Ya, sudah sampai learning journal ke-12. Oh iya teman-teman, sekarang kembali lagi sama aku. Kita tetap bahas tentang materi di minggu ini. Nah teman-teman, aku mau nanya nih, pernah gak sih kalian semua tuh tiba-tiba ngerasa lemas, jantung berdebar yang sangat kencang, atau kayak mendadak blank pas mau ngomong di depan banyak orang? Pasti pernah kan, karena aku juga pernah ngerasain. Nah, buat teman-teman semua, tenang aja. Nah, teman-teman gak sendirian di sini. Itu namanya teman-teman demam panggung. Nah, hari ini ayo kita bakal bahas tuntas dengan apa itu glossopia. Nah, glossopia itu ciri-cirinya tuh kayak yang paling penting nih, gimana sih cara kita mengatasinya biar kita itu makin percaya diri. Nah, ayo teman-teman semua kita simak ya video ini sampai akhir. Oke. Nah, teman-teman pernah nggak sih kenal sama istilah tadi glossopia? Nah, glossopia itu secara medis itu ketakutan bicara di depan umum. Nah, itu disebut yang namanya glossopia. Nah, kata fobia ini sendiri berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yaitu phobos. Nah, yang artinya takut, hebat, atau panik teman-teman. Jadi glossopia itu rasa takut yang muncul saat kita harus berbicara di depan publik teman-teman, yang bikin tubuh kita itu bereaksi secara fisik maupun emosionalnya. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Nah, biasanya itu karena kita takut dihakimi atau takut dipermalukan di depan banyak orang. Nah, ada juga yang trauma karena punya pengalaman yang buruk pas presentasi atau pas maju di depan publik sebelumnya. Bahkan teman-teman, faktor genetik pun bisa loh berpengaruh itu. Nah, terus gimana sih cara kita tahu kalau kita itu kena demam panggung? Nah, cirinya tuh banyak teman-teman. Secara fisiknya, nih biasanya tuh mulut biasanya terasa kering, terus wajahnya memerah, sampai keluar keringat gede-gede, keringat dingin kayak sebiji jagung. Nah, terus juga jantung juga bisa berdenyut lebih kencang dari biasanya. Nah, karena itu tubuh kita lagi memproduksi hormon adrenalin. Nah, yang berlebihan akibat stres, teman-teman. Nah, selain itu, perhatiin juga nih, kayak gejala lainnya, kayak tangan atau lutut kita yang gemeteran, suara jadi kayak mulai hilang, atau bahkan tiba-tiba lupa sama materi yang udah kita siapin. Nah, kan kalau rasa kayak gitu kan kita pengen lari gitu, cepet-cepet gitu ya dari panggung tersebut. Eits, teman-teman, jangan khawatir ya. Ada banyak cara buat naklukin rasa takut itu. Nah, ini dia rahasianya. Nah, teman-teman, yang pertama itu persiapan yang matang. Nah, siapin materi dan penampilan kamu seoptimal mungkin. Nah, kalau persiapannya oke, nah rasa percaya diri kita juga bakal lebih naik otomatis ya, teman-teman. Lalu, yang kedua ada kuasai materi, bukan dihafalin. Nah, teman-teman harus paham nih inti pembahasannya apa. Nah, jadi kalau lupa sedikit, kamu tetap bisa lanjut dengan kata-kata kamu sendiri. Jadi nggak harus otoriter ya teman-teman, nggak harus yang namanya ingat teks, tapi pahami dan kuasai materi yang bakal kamu sampaikan. Nah teman-teman, yang ketiga selalu aku ingetin, yaitu namanya latihan
rutin. Nah, latihan di depan cermin atau rekam video kayak aku gini dan itu rekam sendiri itu biar tahu apa sih yang perlu diperbaiki, evaluasi apa sih yang kita harus benarkan ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ada teknik relaksasi 4-7-8. Ini tuh mampu banget nih. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, dan buang pelan-pelan selama 8 detik. Ulangi itu sampai terasa tenang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktekin ini ya. Coba teman-teman yang suka demam panggung itu. Lalu yang kelima adalah ubah mindset kita. Nah, anggap grogi itu tanda kalau tubuh kita lagi siap dan fokus, bukan jadi musuh. Tapi gimana caranya buat bisa jadi teman-teman semua. Nah, lalu yang keenam ada olahraga dan kurangi kafein. Nah, olahraga juga itu bisa membantu kita ngelepasin hormon endorfin teman-teman biar bisa kerasa relax. Nah teman-teman, dan teman-teman juga harus ingat hindari kopi berlebihan sebelum tampil karena itu bisa bikin teman-teman semakin gelisah. Jadi teman-teman yang suka ngopi akut itu kalau misalkan mau kayak kita ngobrol depan umum, coba kurangin sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, karena itu juga bisa bikin kita berpengaruh menjadi gelisah saat di depan publik. Nah teman-teman semua itu tadi tips-tips ya teman-teman. Intinya percaya diri itu bukan berarti harus tampil sempurna. Nah tapi berani untuk mencoba. Nah jangan lupa buat hafalin kalimat-kalimat penutup kamu dengan kuat. Nah biar meskipun di tengah-tengah agak berantakan tapi tetap aja di akhirnya tuh kesannya tuh oke teman-teman. Nah buat teman-teman semua semangat ya buat terus public speakingnya. Kalau misalkan kamu punya tips lain, kamu juga bisa komentar di kolom ini juga ya. Terus jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Aku Rifa Memori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.